Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli, NIM 220830198 dari Universitas 19 November, Prodi Teknik Sipil. Dan perkenalkan di samping kiri saya yaitu Aninur Hikmah dari Prodi Teknik Sipil, NIM 220830197. dan yang di sebelah kanan kita ada Bapak Hamzah sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Anewe. ya. Sekarang mohon maaf Pak, jadi permasalahan drainase yang ada di sekitar Anowo ini, di sekitar rumah Bapak, bagaimana Pak? Kalau alhamdulillah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab bahwa drainase yang ada di sekitaran rumah saya, alhamdulillah sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa drainase ini cukup bagus dan membantu. Kenapa saya katakan membantu? Karena kalau datang musim hujan, apabila tidak ada sumbatan maka airnya akan lancar Pak. Jadi alhamdulillah sangat membantu drainase ini. Jadi tidak ada masalah kalau menurut saya. Satu juga pertanyaan kami Pak tentang kondisi drainase sekarang. Kira-kira keluhannya itu kan Bapak bilang kalau hujan alhamdulillah tidak tersumbat. Jadi berarti masyarakat di sini lumayan menjaga kebersihan ya Pak? Iya, alhamdulillah. Sedikit kalau untuk kita singgung masalah masyarakat di sini, mereka alhamdulillah sangat menjaga kebersihan yang ada di sini. Hanya perlu saya sampaikan juga, hanya ada sebagian masyarakat yang sampai sekarang mereka masih kapatuli, masih tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Dusun atau masyarakat yang ada di sekitar ini. Kenapa? Masih banyak masyarakat yang sampai membuang sampah ke saluran atau di drainase. Hingga biasa misalnya kalau musim hujan, maka walaupun airnya lancar disebabkan karena drainasenya itu agak luas-luas, sehingga setelah kalau datang hujan itu tidak tersumbat karena dia langsung dialiri oleh air yang airnya itu deras. Jadi sampah-sampah yang ada misalnya di drainase itu langsung habis pada saat musim hujan, ya terdorong daripada arus air itu ya. Dan terus permasalahan sampah Pak, kira-kira kita sebagai tokoh masyarakat untuk mengurangi dampak yang kita bilang seperti ini, kayak tersumbat karena ada sampah itu, kecuali kalau hujan kan baru terbawa sampahnya. Bagaimana menurut Pak untuk solusi? Kalau masalah solusi, kalau menurut saya sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Anewe adalah bagaimana supaya ini kita sebagai pemerintah setempat, kepala dusun, lurah dan pihak yang terkait, termasuk misalnya juga anak-anak saya misalnya yang dari USN, kalau bisa sekali-kali turun di sini misalnya untuk menyampaikan masalah kebersihan yang ada di Kelurahan Anewe. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Anewe ini, apalagi khususnya yang ada di Kampung Bajo ini, perlu kita ketahui bahwa ini adalah ikon daripada Kelurahan Anewe, karena ini adalah tempat kedepannya adalah, dan pada saat ini adalah dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi saran saya begini, di samping ada kegiatan, saya sangat bersyukur dengan kegiatan-kegiatan ini karena saya bisa sampaikan kepada adik-adik yang ada di kuliah di USN, agar kalau biasanya ada namanya bakti sosial, biasa kegiatan-kegiatan lain yang ada di kampus, kalau bisa diarahkan sebagian anggota ke sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa misalnya mereka menyadari bahwa saya ini berada di lingkungan tempat wisata. Ya, jadi begitu. Iya baik Pak, terima kasih.
yang kami juga dapat dari Bapak, terutama himbauan ya Pak dari kami, Bapak mengharap adalah sedikit untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kebersihan itu penting dari pihak kami ya Pak. Baik, saya akan mencatat solusi dari Bapak. Mungkin kami juga akan menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di OSEN untuk mendengar keluhan Bapak agar bisa kami sampaikan juga ke masyarakat informasi untuk himbauan bahwa untuk sampah Apa masalah yang tentang ada di drainase ini? Mungkin ada keluhan atau apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di Hanoi ini. Siapa tahu ada mau disampaikan kesan-kesannya kah atau apa Pak tentang drainase, pembersihannya bagaimana Pak? Iya. Jadi begini Pak, kesan-kesan saya kepada masyarakat atau penduduk di Hanoi, marilah kita sama-sama menjunjung tinggi kebersihan kebersamaan kita, persatuan kita, agar bagaimana kampung kita ini bisa secepatnya langsung dikenal di luar. Sebenarnya Pak, ini kalau di Kelurahan Hanoi ini sudah termasuk, ini adalah kampung wisata. Makanya di sini ada namanya kelompok sadar wisata, yaitu bagaimana masyarakat bisa. Jadi tim-timnya ini adalah selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kampung ini, karena namanya saja Pak sadar wisata, kelompok sadar wisata. Jadi mesti masyarakatnya harus sadar terhadap bagaimana kampungnya ini ke depan bisa kita bersihkan, dan bisa misalnya kampung ini menjadi kampung yang sebagai supaya bisa menarik wisata-wisata yang ada di luar, misalnya bisa masuk di tempat ini. Apalagi di sini Pak ada kuliner di tempat di Kampung Bajo, kemudian ada tempat-tempat yang lain. Jadi ini sebenarnya kalau untuk di Kelurahan Hanoi Pak ini bisa kita ketahui bahwa inilah adalah ikon untuk Kecamatan Tanjung Tada Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini juga bisa kami menjadi pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa untuk sama-sama kepada masyarakat Hanoi, khususnya untuk desa Hanoi ya Pak. Iya, Itu Kelurahan Hanoi. Iya, Kelurahan Hanoi. Mungkin Pak sekian itu dulu yang bisa kami wawancarai. Terima kasih waktunya Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih juga Pak. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa kita wawancarai kepada Bapak Hamzah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.